api masih berkobar usai serangan drone rudal yang menghantam kilang minyak Arab Saudi, salah satu kilang minyak terbesar di Timur Tengah. Kobaran api masih membumbung tinggi di sejumlah titik kompleks Rastanura di pesisir Teluk Arab yang menjadi salah satu kilang terbesar di Timur Tengah usai mendapat serangan balasan Teheran. Serangan drone itu sempat melumpuhkan lebih dari setengah produksi minyak mentah Saudi dan mengguncang pasar global. Hingga kini kilang Rastanura pun ditutup sebagai langkah pencegahan meski situasi kini telah terkendali. Televisi pemerintah Iran merilis rekaman drone Israel yang hancur setelah ditembak jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Rekaman menunjukkan puing-puing pesawat nirawak Israel yang berhasil ditembak jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Drone tersebut ditembak oleh sistem pertahanan udara Iran di tengah meningkatnya ketegangan militer. Media Iran sebelumnya melaporkan bahwa pertahanan udara telah mencegat sebuah pesawat nirawak Israel. Kendati demikian, lokasi pasti rekaman tersebut dan kepemilikan pesawat tidak dapat diverifikasi secara independen. Pemirsa, penerbangan langsung perdana dari Dubai berhasil mendarat dengan selamat di Hong Kong pada Rabu malam. Penumpang mengaku senang bisa kembali ke rumah dan merasa aman. Penerbangan dari Uni Emirat Arab yang berhasil mendarat di wilayah Asia Timur ini menjadi yang pertama sejak konflik regional dimulai. Penerbangan Emirates EK380 mendarat di Bandara Internasional Hong Kong pada Rabu malam. Banyak orang terlihat menunggu kedatangan kerabat dan orang-orang terkasih di terminal. Well, we were actually booked to come back on Saturday night here, and then Saturday afternoon we heard all the blasts. Saturday night, Sunday night was a bit loud there near our hotel, and luckily we got the first flight out, and we're really happy to be back home. 因為你終於要可以翻到嚟一個安全嘅地方，你唔使擔驚受怕，已經好開心㗎啦。喺嗰邊呢，隨時你唔知會飛到邊度，我哋都唔知。雖然我哋知道住嗰度叫做安全啫，但係都係驚驚地嘅。The children say over there is not a problem. They seem to be quite happy over there, but we were worried, so we asked them to come back first. We tried to get a flight on the 3rd, but we didn't get it, so we got on the 4th. We were lucky. I don't know now what is going to happen because just now the news came again they are going to close the airspace. Penerbangan ini menandai dimulainya kembali penerbangan antara Timur Tengah dan Asia Timur, namun pesawat mengambil rute yang lebih jauh yakni di atas Laut Arab. Penerbangan menghindari rute Teluk Oman untuk meminimalkan resiko di udara. Sebelumnya pada Senin malam, Bandara Dubai mengumumkan pengaktifan kembali operasi penerbangan secara terbatas. Pemirsa, kapal Pertamina milik Indonesia terjebak di Selat Hormuz usai Iran resmi memblokir jalur vital ekspor minyak dunia itu. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih melakukan negosiasi untuk mencari solusi kapal Pertamina yang terjebak di sana. Setelah Iran resmi memblokir Selat Hormuz, sejumlah kapal pengangkut minyak terjebak, termasuk kapal PT Pertamina dari Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada 2 kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping yang terjebak di Selat Hormuz. 2 kapal yang bersandar di wilayah tersebut membawa minyak mentah atau crude oil yang berasal dari wilayah Timur Tengah untuk dibawa ke tanah air. Adapun saat ini porsi minyak mentah dari Timur Tengah sekitar 25% dari total volume impor Indonesia. Adalah menyangkut dengan 2 kapal yang dari Selat Hormuz yang sekarang lagi balik, tadi juga dibahas oleh Pertamina. Kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan. Andaikan pun itu tidak dikeluarkan, kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain dan sudah dapat.
Kita sudah dapat. Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita. Bahlil juga memastikan kondisi pasokan energi nasional masih aman meskipun 2 kapal minyak PT Pertamina masih terjebak di Selat Hormuz dan situasi perang di Timur Tengah kian memanas. Antisipasi pasokan minyak dari AS juga diharapkan bisa menutupi kebutuhan minyak mentah dalam negeri. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kondisi ekonomi Indonesia tetap terjaga bila nantinya perang berlangsung lama. Defisit APBN 2026 tetap terjaga meski harga minyak mentah menembus angka $92 per barel. Channelnya pasti melalui ekspor ataupun melalui harga minyak. Harga minyak sudah naik mereka di 80 ya. Kita udah hitung sampai 92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi nggak ada masalah. Kalau impor makin parah kan harganya mahal ya, kan akan menekan defisit. Ya kita pastikan aja pertama tax collection kita, pengumpulan pajak kita sama cukai nggak ada yang bocor, itu udah mengurangi tekanan ke defisit. Nanti kalau lebih bagus, itu udah lebih bagus, kita lihat dampaknya seperti apa, baru kita hitung langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Ya, eskalasi konflik di Timur Tengah memicu reaksi keras dari pemerintah Indonesia. Board of Peace atau Dewan Perdamaian pun jadi sorotan. Timur Tengah terus memanas usai serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. AS dan Israel pun terus menyerang Iran, kali ini mereka menyasar kantor penyiaran di Iran. Tidak hanya itu, AS dan Israel menyasar fasilitas publik, salah satunya Bandara Internasional Mehrabat di Iran. Sejumlah warga Iran pun menjadi korban. Kendaraan warga yang berada di sekitar bandara rusak parah. Presiden Prabowo mengumpulkan mantan presiden hingga Menteri Luar Negeri Indonesia. Mereka membahas kondisi dunia dan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Kita bahas, tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir. Apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BOP? Kita akan berhitung lagi dari sisi itu. Pertemuan berlangsung di Istana Presiden Selasa malam. Pertemuan kali ini sebagai bentuk silaturahmi sekaligus membahas sejumlah isu nasional hingga global. Tim Liputan iNews melaporkan.